Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila wa sallim tasliman ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada salat Jumat hari ini bertepatan dengan hari Idul Adha. Orang-orang menyebutkan bahwasanya ini adalah haji akbar karena bertepatan
jatuhnya pada hari Jumat. Pada hari ini jamaah haji dari seluruh dunia mereka telah berpindah dari Arafah ke Muzdalifah, dan pada hari ini mereka telah berada di kawasan Mina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib di depan para jamaah sekalian berwasiat kepada diri pribadi yang muqassir agar kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di dalam iman, kecuali dalam kondisi muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat ini Allah menegaskan di dalam kaidah bahasa Arabnya menggunakan nunut taukid, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal mati kecuali di dalam kondisi beriman. Betapa pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pada hari Jumat ini untuk terus melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hayat kita husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Di antara maslahat-maslahat daripada Idul Adha banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terbatas. Maka dalam konteks hari-hari terbatas, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, al-ayyam al-ma'dudat, hari-hari yang terbatas itu apa? Ia adalah ayyamut tasyriq, yaitu hari-hari tasyriq, ya. Yaitu pada hari ini, hari besok, dan hari lusa, ya. Pada tanggal 10, 11, 12, 13, ya. Pada tanggal 11, 12, 13 dari Dzulhijjah. Maka pada hari Rasulullah SAW menegaskan ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari di mana kita dilarang untuk puasa. Karena apa? Karena hari tasyrik itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tadi adalah, ya, ayyamu aklin, yaitu hari-hari makan, wasyurbin, dan minum. Maka pada hari 3 hari 11, 12, 13 daripada Dzulhijjah adalah kita untuk bisa bermakan, untuk makan dan minum. Maka dilarang pada hari tersebut untuk melakukan puasa. Kenapa disebut sebagai ayyamut tasyriq? Sebuah riwayat menegaskan bahwasanya tasyriq dari kata-kata kerja daripada syariqa. Asy-syarq itu artinya timur, ya. Ishtaraqatis syams, matahari terbit, ya. Tasyriq adalah lianna an-nas yashtariquna fiha luhumul adahi fi syams. Kebiasaan daripada melakukan ibadah haji sesungguhnya ini adalah merupakan sunnahnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman jahiliyah, ya, di mana periode antara Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW lebih kurang 1000 tahun atau 10 abad, rentang waktu yang sangat panjang sekali. Maka kebiasaan untuk melakukan haji itu dilakukan dari zamannya
Nabi Ibrahim atau Abul Anbiya, turun-temurun sampai diikuti oleh pada zaman jahiliyah di kabilah-kabilah Arab. Maka mereka menunaikan ibadah haji mengelilingi Ka'bah. Dan mereka biasanya kalau mengelilingi Ka'bah maka mereka dengan telanjang. Maka di dalam Islam kita melakukan haji dengan cara menggunakan ihram, kain ihram. Selain daripada itu, pada zaman jahiliyah masyarakat melakukan penyembelihan, memberikan sesembahan kepada Lata dan Uzza, dan mereka biasanya bermandikan dengan darah-darahnya. Setelah itu mereka akan mengeringkan daging-dagingnya di bawah matahari agar bisa dimakan untuk waktu panjang. Kalau mungkin di Indonesia adalah daging dendeng mungkin. Kalau sekarang kita tidak perlu untuk melakukan penjemuran karena sudah ada kulkas. Maka itu adalah sebab atau penamaan daripada ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari di mana kaum terdahulu itu menjemurkan dagingnya di bawah panas matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tadi yang pertama tadi adalah zikir. Maka hendaklah kita memperbanyak zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk melantunkan takbir, tahmid, tahlil dan seluruh daripada zikir-zikir yang lainnya pada hari-hari daripada ayyamut tasyrik ini. Yang kedua, manfaat daripada Idul Adha, pelajaran yang bisa kita ambil adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji beliau. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita lakukan adalah tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepadaku atas segala nikmatmu, niscaya aku akan tambah. Jadi rumusan ditambahnya oleh Allah nikmat kita adalah bersyukur. Maka semakin banyak kita memberikan sesuatu kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan pemberiannya kepada kita. Maka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melakukan puasa di saat jamaah melakukan lantunan-lantunan talbiyah di sana, maka kita melantunkan takbir. Di saat jamaah di sana berada di padang Arafah, berwukuf di padang Arafah, maka kita melakukan puasa. Di saat jamaah berpindah ke wilayah Muzdalifah dan Mina, kita juga melakukan salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya wujud daripada Idul Adha ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa daripada sunnatullah di dalam penciptaannya. Karena Allah senantiasa menciptakan sesuatu, ada yang istimewa dari ciptaannya. Dari pohon-pohon yang banyak misalkan ada yang istimewa. Dari hari-hari yang diciptakan, dari hari-hari misalkan sepanjang tahun, maka ada bulan-bulan yang dimuliakan. Di antara hari satu minggu ada hari yang dimuliakan, yaitu hari Jumat. Demikian juga dengan hari-hari yang lainnya. Maka riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana kenapa Idul Adha dan Idul Fitri itu terjadi? Sesungguhnya Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah SAW, qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan dia menemui masyarakat di mana mereka bersenang-senang bermain-main bola. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW kepada mereka, ma hadha yaumani, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Sesungguhnya Rasulullah pada 2 hari itu kami di zaman jahiliyah kami senang bermain-main. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah gantikan 2 hari di mana kalian bersenang-senang pada 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu adalah Yaumul Adha wa Yaumul Fitr.
yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Maka pada konteks ini, pelajaran yang kita ambil juga daripada Idul Adha adalah kita memberikan rasa gembira, senang, keceriaan kepada sesama. Ini adalah konteks ibadah antara manusia dengan manusia. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Karena Allah selalu saja di dalam ajarannya selalu konteksnya adalah hubungan vertikal dan horizontal, tidak melupakan salah satunya. Banyak mungkin di antara kita yang bagus pergaulan horizontalnya tetapi tidak dengan vertikal. Tetapi Islam menyeimbangkan antara keduanya. Hubungan antara vertikal dan horizontal harus seimbang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah di antara daripada manfaat-manfaat daripada Idul Adha. Selain daripada itu tentu kita pada hari Idul Adha ini kita ceria, senang, kita menyembelih sembelihan, dan itu adalah merupakan bagian daripada pelajaran atau manfaat yang kita ambil daripada Idul Adha. Kita diingatkan kepada bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di dalam mimpinya, inni ara fil manami anni adzbahuka, sesungguhnya wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi melihat inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku, anni adzbahuka, sesungguhnya saya menyembelihmu. Fangzur madza tara, maka lihat, coba pertimbangkan. Maka Nabi Ismail, anaknya Ismail waktu itu mengatakan, faf'al ma tu'mar fasatajiduni insyaallah minas sabirin. Maka sesungguhnya bapakku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya engkau akan dapati aku di antara orang-orang yang bersabar. Pada konteks ini juga pelajaran yang kita bisa ambil daripada Idul Adha adalah diingatkan kita kepada peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ketaatan, untuk menguji loyalitas Nabi Ibrahim, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta untuk menyembelih anaknya yang paling disayang, yang sangat disayang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga pada pelajaran pada konteks ini kita diajari bagaimana anak itu betul-betul punya keyakinan kepada bapaknya, di mana dia tidak ada rasa curiga sama sekali ketika diminta oleh bapaknya untuk disembelih, untuk dikorbankan. Maka ini ada dua hal yang bisa kita pelajari, bahwa Nabi Ibrahim punya keyakinan betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang tulus, yang 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga Nabi Ismail itu punya keyakinan, kepercayaan kepada bapaknya, ada loyalitas yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan pada hari Idul Adha ini, di hari Jumat yang sangat berkah ini, dalam konteks kita bersembelih, dalam konteks kita berkurban, maka sesungguhnya antara makna kurban dengan korban punya makna yang korban bisa dimaknai berkorban, mengeluarkan sesuatu, tapi kurban mendekatkan. Jadi ada makna yang sangat bersinggungan ke antara keduanya ini, yang sangat relevan dalam konteks di mana kita bisa mengorbankan apa yang kita miliki demi kecintaan kita, demi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Untuklah kita senantiasa untuk mengucapkan, melantunkan salawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat ini, pada hari di mana kita menyaksikan bersama bagaimana saudara-saudara kita sedang melakukan ibadah haji. Prosesi ibadah haji pada tahun ini sedikit banyak mengalami persoalan-persoalan. Namun sesungguhnya bagi jamaah haji yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT, menganggap hal itu biasa sebagai sebuah ujian. Tetapi dalam konteks pelayanan negara, pada konteks pelayanan kepada kementerian terhadap jamaah, mungkin ada persoalan yang perlu dievaluasi ke depan. Mungkin semua bisa mengikuti, mungkin semua telah mengikuti dari berbagai media massa, dari berbagai media sosial. Kita doakan agar saudara-saudara kita di sana bisa menyempurnakan ibadah-ibadahnya tanpa ada sedikit pun celah yang mengotori dan menodai ibadah-ibadah mereka. Untuk itu, pada kesempatan yang sama, hendaklah kita untuk senantiasa ingat dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang sampai sekarang ini terus mengalami derita. Sekarang ini sudah hampir 1,5 tahun, bahkan 2 tahun mereka dibombardir, khususnya di wilayah Gaza, dan semuanya mengikuti dan telanjang. Terjadi dengan begitu saja. Bombardment dilakukan tanpa ada yang berani untuk menghentikan peristiwa ini. Mungkin hanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan saudara-saudara kita, agar saudara-saudara kita bisa keluar dari persoalan-persoalan tersebut, agar saudara-saudara kita bisa diberikan kesabaran, mereka-mereka yang syuhada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma ansur ahla Gaza min jabarati wa syarasati juyush as-sahayina. Allahumma ahlikhum, Allahumma mazziq jam'ahum wa zalzilil arda min tahti aqdamihim. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma dawi jarhahum, Allahumma dawi jarhahum. Allahumma sallimhum, Allahumma anqidhhum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma rafa' an ahli Gaza khasatan wa sya'b Filistin 'amatan li dhulmi wa 'udwan as-sahayina. Unsurhum ya Allah. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'imaha ya arhamar rahimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.